Pada awal mulanya adalah sebuah realitas komunitas iman yang kecil dan lemah, namun berdaya juang untuk bertumbuh dan kuat, meski banyak rintangan dan bebatuan. Berkat semangat dan doa yang terus dipanjatkan, Paroki Cilandak dapat berdiri sampai sekarang. Paroki Cilandak Gereja Santo Stefanus berawal dari sebuah iman dan harapan dari sekelompok kecil umat beriman. Sekitar tahun 1969, umat Paroki Cilandak masih menjadi bagian dari Paroki Blok B. Pada tahun 1976, panitia pembangunan gedung gereja dibentuk. Panitia mencari dan mengusulkan tempat lokasi pembangunan gereja. Kemudian diusulkan tempat tanah kosong milik perusahaan tanah bangunan. Berbekal surat keterangan Kelurahan Cilandak tertanggal 7 Juli 1977 menyatakan ada 946 warga Katolik. Maka proses mendapatkan surat izin pembangunan dimulai. Pada 15 Oktober 1977, dikeluarkan surat keputusan Keuskupan Agung Jakarta, menetapkan pendirian Paroki Cilandak dan menunjuk Pastor Mark Fortner SCJ sebagai pastor kepala. Pada tanggal 30 Oktober 1977, diadakan misa perdana di salah satu rumah umat Paroki Cilandak, yaitu di rumah Bapak Suradal. Sejak itu, dibentuk 3 formatur untuk mengurus kepanitiaan gereja dan dana papa. Pada tanggal 13 November 1977, umat Paroki Cilandak mulai mengikuti misa di Sport Hall Jakarta International School. Walau tanpa gedung dan aula, umat tetap semangat mengadakan kegiatan dari rumah ke rumah. Pada 27 Desember 1977, Monsinyur Leo Sukoto SY memberikan batu prasasti kepada perwakilan umat Paroki Cilandak, yaitu Bapak Franseda, untuk memulai pembangunan gedung gereja. Batu prasasti tersebut kemudian disimpan di tempat yang sangat terhormat, yakni ditanam tepat di lantai depan altar. Pada prasasti itu tertulis, gereja yang terbaik adalah gereja yang merupakan persembahan seluruh umat kepada Tuhan. Ini mengandung suatu pesan bahwa umat Cilandak harus membangun gerejanya sendiri. Pada 29 Januari 1978, panitia pembangunan dibentuk dan diketuai oleh Bapak Franseda. Pada 4 Juni 1979, izin pendirian gedung gereja Santo Stefanus Paroki Cilandak diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Cokro Pranolo. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, ia menjadi lebih besar dari banyak tanaman yang lain, dan burung-burung di udara pun datang bersarang pada cabang-cabangnya. Pada 1 Mei 1981, pembangunan gedung gereja selesai dibangun dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Cokro Pranolo, serta diberkati oleh Monsinyur Leo Sukoto SY, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Umat Paroki Cilandak dianugerahi bentuk bangunan yang indah dan megah dengan konsep joglo yang menjadi ciri khas bangunan gereja. Dilengkapi dengan menara lonceng yang menjulang tinggi, yang dilengkapi sistem penangkal petir yang dapat menjangkau sampai 500 meter.
Pada 8 November 1984, diresmikan Gedung Pastoran dan Gedung Aula oleh Monsinyur Leo Sukoto SY yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan umat paroki. Karena perkembangan jumlah umat yang terus meningkat, maka diputuskan untuk merenovasi gedung aula. Gedung aula dapat diselesaikan pada November 2009 dan diresmikan oleh Kardinal Julius Dharma Atmaja, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan diberi nama Gedung Leo Dehon. Saat ini, Paroki Cilandak terdiri dari 12 wilayah dan 44 lingkungan. Terdapat perpustakaan Santo Ignatius di lantai dasar Gedung Leo Dehon. Didirikan sejak 17 Agustus 1995. Terdapat juga Poliklinik Santo Stefanus yang didirikan pada tahun 1981 oleh Seksi Sosial Paroki yang berlokasi di Jalan KH Muhashim 4 nomor 11. Dalam bidang pewartaan, Paroki Cilandak telah aktif sejak tahun 2000. Adalah Bapak Sutejo, Ketua Seksi Komunikasi Sosial Paroki Cilandak saat itu, merintis pembentukan suatu media dengan mengandalkan anggota yang sebagian besar adalah orang muda. Media itu bernama Kompas, yang merupakan singkatan dari Komunikasi Paroki Santo Stefanus, lahir dalam bentuk tabloid. Dalam perjalanannya, setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2001, tim Komsos memutuskan mengganti bentuk tabloid menjadi majalah. Dan pada tahun 2003, nama majalah ini berubah menjadi Media Pas. Saat ini, majalah Media Pas yang mempunyai semboyan menebar keterbukaan dan kebersamaan terbit 5 kali dalam setahun. Tidak terasa, Paroki Cilandak Gereja Santo Stefanus sudah lebih dari 40 tahun berziarah dalam pelayanan umat Allah. Tentu begitu banyak kenangan yang sudah dilewati. Namun dengan berkat dan perlindungan Bapa di surga, Paroki Cilandak Gereja Santo Stefanus dapat senantiasa bersyukur, berbenah, dan berbagi, dan telah menjadi pohon sesawi yang besar, kuat, dan penuh berkat bagi seluruh umat Allah dan masyarakat di sekelilingnya.
Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Stefanus Cilandak. Mohon perhatian umat agar selama perayaan Ekaristi berlangsung, kita dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gereja agar perayaan Ekaristi dapat berjalan baik, nyaman, dan aman. Pagi hari ini, kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-30 yang juga disiarkan secara live streaming. Perayaan Ekaristi akan diadakan secara konselebrasi dengan selebran utama Romo Petrus Cipto Nugroho SC. Adapun intensi misa yang dimohonkan oleh umat sebagai berikut. Mengucap syukur atas diterimanya putra kami di SMA Kanisius. Semoga Tuhan berkenan untuk mendampingi selama menempuh pendidikan di SMA ini, sehingga segalanya dapat berjalan lancar dari umat di lingkungan Aloysius. Ulang tahun Bapak Sunarjanto PJS, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga di hari tuanya, serta penuh berkat Tuhan. Mengucap syukur atas diterimanya Indira dan Teresa di sekolah dan jurusan yang diinginkan dari keluarga Handawi. Bersyukur atas ulang tahun Bapak Hotman yang ke-70. Semoga sehat, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih atas bertambahnya umur anak kami, Octavia Leni Ajeng Susanti. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan bertambah dewasa. Amin. Mengucap syukur atas ulang tahun Opung Raungi ke-70 tahun. Semoga berkat memberi kesehatan Opung kesehatan, damai sukacita, dan bahagia bersama keluarga. Bersyukur atas ulang tahun ke-72 dari Ibu Yangti, Maria Magdalena Sumardia. Mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dari Fortunata Retno Lingkungan Maria Bunda Setia. Ucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria telah diterima di Universitas Indonesia dari Gabriela Alberta. Puji syukur atas terkabulnya permohonan kami, sehingga rumah telah terjual dengan baik. Semoga hasilnya menjadi berkat bagi banyak orang, dari salah satu warga lansia. Mohon berkat kelancaran dalam usaha, khususnya agar boleh naik level bagi kami dan tim, dari Henry dan Febrina. Mohon doa dan berkat penyembuhan dari Allah Bapa dan Bunda Maria untuk saudara kakak Kristianus Gunawan yang sedang diopnam di RS. Mohon diberikan kelancaran dan penyertaan Roh Kudus untuk interview besok sehingga dapat lolos dan diberi kelancaran dan kesuksesan dalam mengikuti sertifikasi pada tanggal 31 Oktober mendatang dari Kalista Roho. Mohon berkat roh kebijaksanaan bagi para pelayan dan pengurus, khususnya di masa pandemik ini, agar tetap melayani dengan semangat gembala yang baik dan murah hati. Mohon rahmat pertolongan Allah dan perlindungannya untuk keluarga Posmas Margawati dan Ananda Tika Mika Nika. Mendoakan Papi Yohanes Ade Malian yang dipanggil Tuhan 14 tahun yang lalu dari keluarga John H. Cahyadi. Mohon doa untuk arwah Ade Om kami Antonius Purwanto yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan berbahagia bersama Bapa di surga. Amin.
Mohon kedamaian jiwa dan kerahiman Allah bagi Bapak Agustinus Iwan Suparwi yang telah dipanggil Allah 1 tahun yang lalu dari keluarga Maria Marcelina Hartati. Mendapat ketenangan tinggal di rumah Bapa dari Jeffrey Budi Santoso Wibisono. Mendoakan Nathanael Jonathan Franklin Kustiono yang telah dipanggil Bapa 7 hari yang lalu. Semoga arwah diterima di sisinya. Mohon kedamaian jiwa dan bahagia abadi untuk Paulus Agung Bramasto yang telah dipanggil Allah Bapa 4 hari yang lalu dari keluarga Wenefrida Iroh dan keluarga FB Suharyo. Mohon kedamaian jiwa dan bahagia abadi untuk Redemta Adi Mulyati yang telah dipanggil Tuhan 12 hari yang lalu dari keluarga Robertus Gigi Abrianto dan keluarga FB Suharyo. Mendoakan jiwa Bapak Julius Pare dan Eduardus yang meninggal 2 tahun yang lalu dan Helena Dika Kurniawati yang meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga mendapat kebahagiaan bersama para kudus di surga. Mohon kedamaian jiwa bagi arwah Romo Mikael Sugito PR yang meninggal 100 hari yang lalu. Mohon kedamaian jiwa untuk Kristoforus Resti Onggowasito yang dipanggil seminggu yang lalu. Semoga Allah Bapa menerimanya dan diampuni kesalahan semasa hidup. Dari Caroline. Mohon berkat pengampunan dosa dan kasih Allah untuk saudara kami, Ignatius Agung Wijayanto, yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, agar diberikan kedamaian di sisi Allah yang Maha Kasih, dari keluarga besar Wideyanto, lingkungan Maria Goretti. Untuk arwah Sucipto Ali, semoga ia bahagia bersama Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dengan gembira dari Puji Syukur nomor 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup membutuhkan peraturan. Peraturan yang baik dan benar harus dilandaskan pada kasih dan bukan melawan kasih, karena kasih kepada Allah dan sesama menjadi penggerak dan pelaksana peraturan hidup. Kasih kepada Allah harus berwujud dalam tindakan kepada sesama, dan kasih kepada sesama harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, khususnya
mereka yang miskin dan terasing. Di hadapan Tuhan marilah kita mengakui dan menyesali, serta mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita pantas merayakan misteri keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir mengajarkan dan memberi contoh hidup dalam kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajarkan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Putramu kami selalu mengalami betapa besar cinta-Mu kepada kami. Kami mohon jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau dan secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu sajalah penutup tubuhnya. Hanya itulah pemalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur?
Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu demi kepentinganmu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?"
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Selamat siang. Ada dua hukum yang utama dan terutama, yaitu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita dapat merenungkan di dalam hidup kita masing-masing. Pertama-tama, sejauh mana kita mengasihi Tuhan Allah di dalam kehidupan ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Seringkali kalau kita berdoa atau kita punya pengalaman dalam hal doa, hati kita merasa tenang, hati kita merasa damai. Tetapi pikiran kita ada di sekolahan, ada di perusahaan, ada di rumah, atau ada di tempat lain. Atau pikiran kita tidak kemana-mana, pikiran kita tenang. Tetapi hati kita tidak tenang, hati kita gelisah, hati kita khawatir, dan lain sebagainya. Atau pikiran kita tenang, hati kita tenang, tetapi badan kita ini tidak tenang. Badan kita gelisah. Ketika sedang asik berdoa, sedang kusuk, pikirannya kusuk, hatinya kusuk, tiba-tiba badan kita terasa gatal. Kadang-kadang ada rasa-rasa sakit. Kita tidak nyaman, kita tidak betah untuk duduk. Sehingga kita seolah-olah akan dibawa terus pergi untuk kesibukan hal-hal yang lain. Nah, kita lebih dominan pada yang mana ketiga hal ini? Apakah kita di dalam hidup ini sudah mampu menyatukan tiga hal ini di dalam doa kita? Ketika kita berdoa mengasihi Allah, kita dapat berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan segenap jiwa, dan berdoa dengan segenap akal budi. Maka ketiga hal ini, kalau kita ingin berdoa dengan baik, ketiga hal ini harus menyatu di dalam diri kita. Tidak bisa hanya satu atau dua ada di dalam diri kita. Maka ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi dengan hati kita, dengan pikiran kita, dan juga dengan segenap akal budi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dari doa-doa yang kita doakan, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, yang kita renungkan, apakah itu berdampak bagi kehidupan bersama atau tidak? Apakah kita hanya sekedar doa, atau doa itu membawa hasil? Doa itu membawa buah kebaikan kepada sesama kita. Maka ketika kita mampu mengasihi Allah dengan baik, kita juga diajak untuk mampu mengasihi sesama dengan baik pula. Seperti di dalam bacaan pertama, janganlah orang asing kau tindas dan kau tekan. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga harus mampu mengasihi sesama kita yang terlihat. Seorang janda atau yatim janganlah kamu tindas. Dan juga dikatakan, dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jangan engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Artinya kepada orang miskin,
kepada orang yang membutuhkan, kita harus sungguh-sungguh berpihak kepada mereka. Dan keberpihakan kita kepada orang yang miskin, orang yang tertindas, harus didasari dari kedekatan kita, relasi kita dengan Allah yang begitu baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana di dalam praktek hidup kita sehari-hari, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan dari situ kita juga diajak untuk berpihak kepada pribadi lain, pribadi yang membutuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Perintah yang utama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita berdoa kepada Allah sebagai wujud kasih kita kepadanya dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, berkatilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar pewartaan dan keteladanan hidup mereka membuat kami peka dan bergerak untuk berani melayani kebutuhan nyata sesama di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan. Ya Bapa, terangilah para pejabat pemerintahan dengan sinar Roh Kudus-Mu, sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, mereka selalu berpegang pada hukum kasih terhadap-Mu dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami dalam masa pandemi COVID-19, semoga dengan kehadiran Yesus Kristus bisa membebaskan kami dari rasa takut, sedih, dan putus asa. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit. Berkatilah para petugas medis dan bantulah kami untuk semakin murah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat memperhatikan kesejahteraan kami. Berilah kami semangat pengabdian yang tulus sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya guna pembangunan dunia baru, di mana tersedia tempat bagi semua orang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima maksud baik kami untuk mengambil bagian dalam persembahan putra-Mu melalui roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi.
dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan Petrus mulia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang khususnya kami doakan dalam misa ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya bajang-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mohon perhatian umat untuk tata cara penerimaan komuni. Sebelum menyambut komuni, tangan harus dalam kondisi bersih dengan memakai hand sanitizer. Penyambutan komuni akan dimulai dari bangku sisi kanan menghadap altar sampai ke belakang, baru dilanjutkan bangku sisi kiri sampai ke belakang. Untuk bangku di barisan kur atau samping sakristi, berlaku seperti biasa, yaitu bangku paling depan sisi kanan. Mohon mengikuti petunjuk tugas tata laksana agar kita dapat menghindari kontak fisik atau physical distancing. Pada saat menyambut komuni, tetap menggunakan masker. Sesudah hosti di tangan, baru masker dibuka sebentar untuk memasukkan hosti dan ditutup kembali. Terima kasih. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Meski berdosa, kami datang menghadap-Mu Tuhan. Jiwa kami haus kasih-Mu, bersemayam di hati. Kami menyambut dan darah-Mu di dalam perjamuan yang suci. Kau tahu Tuhan, tak pantaslah kami Kau dengar penuh cinta. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karya-Mu dan aku, sumber iman kami. Kuatkanlah kami dalam pengharapan, agar kami setia padamu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa 3 kali salam Maria. Semoga Bunda Maria turut serta menyertai dan mendampingi di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putramu memberi kekuatan baru bagi kami. Kami mohon dampingilah kami dalam menghayati iman dan mewujudkan kasih, serta dalam perjalanan kami menuju kerajaan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat untuk beberapa buah pengumuman. Donor darah. Seksi Kesehatan Santo Stefanus akan mengadakan baksos donor darah pada hari Sabtu 7 November pukul 8.30 sampai dengan pukul 12 bertempat di Gedung Leodehon lantai 1. Untuk pendaftaran dapat menghubungi panitia. Pendaftaran ditutup tanggal 3 November. Pada saat umat meninggalkan gedung gereja, pintu kaca sebelah kanan dan kiri akan ditutup. Umat dipersilahkan meninggalkan gedung gereja melewati pintu utama, dimulai dari bangku paling belakang sisi kanan menghadap altar sampai ke depan, dilanjutkan bangku paling belakang sisi kiri menghadap altar sampai paling depan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan umat di selasar. Mohon memperhatikan petunjuk petugas tata laksana. Mengacu pada himbauan KAJ bahwa area yang terbuka bagi umat hanya area gedung dalam gereja dan sekretariat, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati agar umat setelah selesai mengikuti perayaan Ekaristi segera pulang, dan umat yang ingin berdoa di depan Goa Maria berkenan untuk menunda dulu sampai situasi menjadi normal kembali. Hal ini dilakukan tidak lain untuk menjaga kenyamanan dan keamanan umat dalam beribadah. Mohon perhatian dan pemahaman bersama. Mohon umat tidak meninggalkan lembar nomor bangku atau jenis sampah lainnya di area gereja. Terima kasih. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang bertugas hari ini, petugas tata laksana, koster, tim Komsos, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadiran kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kita. Marilah kita mempersiapkan hati, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, usaha, rencana-rencana baik, studi dan juga perjalanan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Allah dicurahkan dalam hati umat
Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Puji Tuhan, hai segala bangsa. Puji Tuhan karena cintanya yang mengutus Roh-Nya bagi kita, agar kita satu dalam Bapa. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Pada awal mulanya adalah sebuah realitas komunitas iman yang kecil dan lemah, namun berdaya juang untuk bertumbuh dan kuat, meski banyak rintangan dan bebatuan. Berkat semangat dan doa yang terus dipanjatkan, Paroki Cilandak dapat berdiri sampai sekarang. Paroki Cilandak Gereja Santo Stefanus berawal dari sebuah iman dan harapan dari sekelompok kecil umat beriman. Sekitar tahun 1969, umat Paroki Cilandak masih menjadi bagian dari Paroki Blok B. Pada tahun 1976, panitia pembangunan gedung gereja dibentuk. Panitia mencari dan mengusulkan tempat lokasi pembangunan gereja. Kemudian diusulkan tempat tanah kosong milik perusahaan tanah bangunan. Berbekal surat keterangan Kelurahan Cilandak tertanggal 7 Juli 1977 menyatakan ada 946 warga Katolik. Maka proses mendapatkan surat izin pembangunan dimulai. Pada 15 Oktober 1977, dikeluarkan surat keputusan Keuskupan Agung Jakarta, menetapkan pendirian Paroki Cilandak dan menunjuk Pastor Mark Fortner SCJ sebagai pastor kepala. Pada tanggal 30 Oktober 1977, diadakan misa perdana di salah satu rumah umat Paroki Cilandak, yaitu di rumah Bapak Suradal. Sejak itu, dibentuk 3 formatur untuk mengurus kepanitiaan gereja dan dana papa. Pada tanggal 13 November 1977, umat Paroki Cilandak mulai mengikuti misa di Sport Hall Jakarta International School. Walau tanpa gedung dan aula, umat tetap semangat mengadakan kegiatan dari rumah ke rumah. Pada 27 Desember 1977, Monsinyur Leo Sukoto SY memberikan batu prasasti kepada perwakilan umat Paroki Cilandak, yaitu Bapak Franseda, untuk memulai pembangunan gedung gereja. Batu prasasti tersebut kemudian disimpan di tempat yang sangat terhormat, yakni ditanam tepat di lantai depan altar. Pada prasasti itu tertulis, gereja yang terbaik adalah gereja yang merupakan persembahan seluruh umat kepada Tuhan. Ini mengandung suatu pesan bahwa umat Cilandak harus membangun gerejanya sendiri.
Pada 29 Januari 1978, panitia pembangunan dibentuk dan diketuai oleh Bapak Franz Seda. Pada 4 Juni 1979, izin pendirian gedung gereja Santo Stefanus Paroki Cilandak diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Cokro Pranolo. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, ia menjadi lebih besar dari banyak tanaman yang lain, dan burung-burung di udara pun datang bersarang pada cabang-cabangnya. Pada 1 Mei 1981, pembangunan gedung gereja selesai dibangun dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Cokro Pranolo, serta diberkati oleh Monsinyur Leo Sukoto, SY, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Umat Paroki Cilandak dianugerahi bentuk bangunan yang indah dan megah dengan konsep joglo yang menjadi ciri khas bangunan gereja. Dilengkapi dengan menara lonceng yang menjulang tinggi, yang dilengkapi sistem penangkal petir yang dapat menjangkau sampai 500 meter. Pada 8 November 1984, diresmikan gedung pastoran dan gedung aula oleh Monsinyur Leo Sukoto, SY, yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan umat paroki. Karena perkembangan jumlah umat yang terus meningkat, maka diputuskan untuk merenovasi gedung aula. Gedung aula dapat diselesaikan pada November 2009 dan diresmikan oleh Kardinal Julius Dharma Atmaja, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan diberi nama Gedung Leo Dehon. Saat ini, Paroki Cilandak terdiri dari 12 wilayah dan 44 lingkungan. Terdapat perpustakaan Santo Ignatius di lantai dasar Gedung Leo Dehon. Didirikan sejak 17 Agustus 1995. Terdapat juga Poliklinik Santo Stefanus yang didirikan pada tahun 1981 oleh Seksi Sosial Paroki yang berlokasi di Jalan KH Muhashim 4 nomor 11. Dalam bidang pewartaan, Paroki Cilandak telah aktif sejak tahun 2000. Adalah Bapak Sutejo, Ketua Seksi Komunikasi Sosial Paroki Cilandak saat itu, merintis pembentukan suatu media dengan mengandalkan anggota yang sebagian besar adalah orang muda. Media itu bernama Kompas, yang merupakan singkatan dari Komunikasi Paroki Santo Stefanus, lahir dalam bentuk tabloid. Dalam perjalanannya, setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2001, tim Komsos memutuskan mengganti bentuk tabloid menjadi majalah. Dan pada tahun 2003, nama majalah ini berubah menjadi Media Pas. Saat ini, majalah Media Pas yang mempunyai semboyan menebar keterbukaan dan kebersamaan terbit 5 kali dalam setahun. Tidak terasa, Paroki Cilandak Gereja Santo Stefanus sudah lebih dari 40 tahun berziarah dalam pelayanan umat Allah. Tentu begitu banyak kenangan yang sudah dilewati. Namun dengan berkat dan perlindungan Bapa di surga, Paroki Cilandak Gereja Santo Stefanus dapat senantiasa bersyukur, berbenah, dan berbagi, dan telah menjadi pohon sesawi yang besar, kuat, dan penuh berkat bagi seluruh umat Allah dan masyarakat di sekelilingnya.